untuk menutupi bangunan-bangunan yang bagus pada saat itu tertutup. Dan pada akhirnya ditemukan setelahnya. Ketika juga ada kejadian alam, muncul banjir, muncul apa, ngikis itu semua akhirnya muncul yang sudah tertutup lama. Dan akhirnya terbongkar hasil negara. Karena maksud dokumennya kan juga kayak saiki. Nah saiki kok kayak di video, jadi kali kan. Ya kan edisi orang video itu, ya kan? Cerita dari mulut ke mulut. Nah nanti udah kesini ada jejak digital yang sudah bisa dilihat secara visual. Kalau dulu kan enggak, hanya mulut ke mulut, semua susah. Dan mulut hilang, tulisannya juga hilang. Ada sejarah yang luar biasa. Dia oleh bangsa Indonesia. Wong Jawa itu luar biasa. Wes toh, bangga sebagai orang Jawa dan Indonesia. Jadi wong Indonesia itu budayanya luar biasa. Zaman dulu bala putra dewa dan sebagainya bergerak hingga menjadi kerajaan-kerajaan sekarang, kerajaan Islam. Tapi jauh sebelum kita katakan, sebelum masuk sudah banyak bangunan-bangunan yang negara lain itu masih sederhana, negara kita sudah luar biasa. Sehingga ini Tiongkok, dari Cina itu memang luar biasa kan, luar biasa. Penduduknya banyak juga umat. Oh ya ngomong Indonesia di zaman, orang Jawa zaman di sini. Kita udah punya peradaban. Jadi kalau kita bilang tidak boleh keliru. Kita udah punya peradaban lama. Ada kejadian Jawa sih lama. Nah agama datang berhenti silih berganti, itu agama. Ceritanya lain. Tapi kalau peradaban itu adalah kita udah punya lebih dulu. Itu ya, itu contoh agar bangga bisa memberi motivasi. Jadi bangga sebagai bangsa Indonesia dan wong Jawa. Jadi wong Jawa. Jadi yang punya peradaban lebih daripada yang lain. India itu bahkan kalah dengan duit. India sebelumnya pada saya ini 1,4 miliar. Bayang no, penduduk India ini 1,4 miliar. Indonesia saya ini berapa? 276 juta mayangan. Sedilengkas 245 diprediksi penduduk kita 300 sekian juta. Berarti kan kita punya bonus pemuda demografi untuk pemuda-pemuda ini, ya kan? Luar biasa kan itu. Sangat rajin. Kami ini generasi tua sudah runtuh, sudah harus menikmati hasil kerja keras, melihat anak cucu apa itu berjuang. Masa saya juga ada berubah, saya pernah jadi tentara. Pernah tahu kan? Saya lulus STPD angkatan pertama, masuk tentara, Bamil, lulus berbakat ke Tentara 2. Tugas pertama di Kodam 1 Bukit Barisan Rio. Di Rio kan, saya di Kodam 1 Bukit Barisan. Bakat saya Tentara 2. Umur saya 21 tahun, sinom, perwira termuda. Saya jadi dan ramil di Kodam 1 di Koramil Rokan Foto. Kodim 0313 Kampar, lalu jeling. Kuwi kosong aku iki. Saiki jarane sapi dhisik pelosok, mangkate mlebu ning wilayah pedalaman kuwi nggawa speedboat, Mas. Nggawa speedboat adanya. Itu kendaraan jalur yang dari tempuh. Kalau jalur darat, wah lama sekali dan mungkin nggak nyampe kalau musim hujan. Maka pakai jalur air itu lebih cepat, 4 sampai 5 jam. Sampai 5 jam tidak resmi. Jadi saya koramil saya ini baru segitu apa itu di tahun 1993 lama ya? Apa ya? Betul jadi goreng swargo lokok jadi kalau disimpan di bank awak oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi belum dimunculkan di sini. Nah ini belum nanti. Ini 30 tahun yang lalu. Sudah tugas di tentara. Kemudian dikaryakan, nggak boleh tentara terus karena Menteri Dalam Negeri. Ini di sekolah Menteri Dalam Negeri. Ya kok dari tentara terus yang untung tentara kan? Menteri Dalam Negeri rugi, maka dikembalikan ke sipil dengan keputusan Presiden. Saya dinonaktifkan dari tentara. Dengan pangkat ini disesuaikan dengan pangkat sipil, saya kembali ke pemerintah.
dalam negeri ke sipil TNI. Suatu saat aktif lagi boleh, karena waktu itu bunyinya dinonaktifkan dari tugas pemilih daerah. Bunyinya begitu keputusan presidennya. Dan kemudian saya dari Kementerian Negeri jadikan kepala kelurahan Kali Cilik. Iya langsung Kali Cilik orang. Kepala Kali Cilik itu kota. Karena kelurahan itu dipilih diangkat oleh bupati, bukan dipilih oleh rakyat. Ya tak? Dipilih kemudian diangkat oleh bupati. Jadi bupati yang memilih, dan bupati juga yang mengangkat kepala kelurahan. Atau di sana, saya masih bujang jadi kepala kelurahan umur 23 tahun setengah. Itu belum ada termuda, saya termuda pada saat itu. Karena Pak undang-undang jadi kepala kelurahan umurnya kudu selawe paling sedih. Itu juga undang-undang. Tapi mau sapa sing paling tentang undang-undang, wong sing apa penting dalam negeri, nanti. Ya lah. Ya berani. Pokoknya ada sapa. Instruksi di dalam negeri, ini yang dari berita langsung jangan jadi kepala. Wah, itu sudah cukup lah. Ya terus meningkat jadi camat, ya menjadi camat Bunang, kemudian jadi kabag pemerintahan, dan jadi terus dinas-dinas lain, dinas perhubungan, dinas capil. Jadi aku nanti wes di KTP keuangan harus mengalami capil. Di zaman kayak kekurangan kartu, apa kekurangan belangko KTP, aku ngurusi tekan Jakarta kalau kayak khusus. Dulu kan pernah kekurangan. Dinas perhubungan saya pernah ngurusi ujikir banyak sekali. Itu ya. Ini juga bagian dari motivasi saya untuk saya menyenangi pekerjaan saya. Maka tadi saya katakan motivasi kerja, mari ini saya ini sesungguhnya siapa. Kemudian itu sebagai jalan motivasimu untuk melakukan usaha-usaha yang akan kamu pilih di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan video ini, maka itu adalah keterampilan dasar dari seperti ini. Ini juga bagian dari prestasi yang akan dimiliki. Apa itu prestasi? Ada sesuatu yang dihasilkan. Ya lah, prestasi juga bisa positif, bisa negatif. Sesuatu yang dihasilkan baik itu namanya prestasi baik. Sesuatu yang dihasilkan buruk itu namanya prestasi tidak baik. Itu ya. Nah itu jadi ini belum teman-teman itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke boleh sebutkan nama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Ismail bertanya, dalam melakukan wirausaha itu kan butuh modal. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara membentuk modal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Jadi setiap wirausaha ataupun usaha apapun selain itu adalah hal dasar yang harus dimiliki selain perencanaan, ya kan? Jadi dalam sebelum sampai membuat suatu usaha, maka saya harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Maka perencanaan itu termasuk diukur bagaimana saya sampai membuat dokumennya, dokumen usaha tadi sudah sampai yang kemudian di sana membutuhkan apa saja. Pertama membutuhkan tentunya fungsi manajemen di sana. Ada fungsi manajemen tadi, ada planning, equity, apa lagi? Tahu nggak? Kuatnya planning, organizing, equity dan controlling. Ini berlaku umum. Ada planning perencanaan. Perencanaan ini menyeluruh dengan SDM-nya. Bukan SDM siapa yang akan melakukan kita ini? Ternyata sumber daya manusia. Kemudian sumber daya yang lain. Jadi kemudian termasuk modal, ya termasuk modal. Kemudian material, peralatan-peralatan. Ini ada juga perencanaan. Dari mana saya mulai modal? Ya diukur kemampuan modal. Sekarang ini kalau buat perencanaan modal harus terukur. Usahamu jenis apa? Mau kategori apa dulu? Kategori gotong royong atau kategori kecil, menengah atau besar, atau hanya sifatnya home industry, ya kan? Itu kan kecil. Nah yang kecil betul-betul biaya kecil, modal. Sekarang banyak pilihan-pilihan. Kalau modal dibutuhkan, saya tanya orang tua saya, saudara saya punya nggak modal seperti itu untuk saya? Kalau nggak punya, berarti
diakui oleh pemerintah. Ojo boleh ini semua diakui. Kalau tidak awet dulu malah pusat-pusat jalan, betul nggak? Berarti kan banyak ada pohon dan sebagainya. Silakan pinjaman sesuai dengan kotak itu. Ukur dulu. Tadi ya, usaha itu jenisnya apa? Gitu ya, ukur dulu. Dan sebelum melangkah penuhi dulu perencanaan tadi. Karena yang dipenuhi sebelum melakukan suatu usaha buat perencanaan. Jadi jangan, wah aku pengen ini, buat perencanaan, ditulis perencanaan itu, ditulis perencanaan itu. Ini namanya perencanaan. Kemudian setelah kamu rencanakan, activity, lakukan perencanaan. Lakukan perencanaan, namanya activity. Kemudian organizing, mengorganising. Jadi organisasi activity ini satu kesatuan, bisa dijadikan satu kegiatan. Ketika sudah melakukan perencanaan, lakukan activity di dalam organisasi tadi, agar apa? Ngukur perencanaan bagus apa tidak. Ya, ngukur perencanaan bagus apa tidak. Asalkan sudah dibagi dan perencanaan yang mau. Oh, sing olah iki si A dan si B. Oh, sing iki manggonane ngomahe si iki. Oh, iku buka kantor lho kene. Oh, iku butuh biaya iki. Oh, iku butuh material iki. Oh, iku butuh tuku laptop, butuh kene lho sini. Kan juga ngono ta. Nah, itu kan lakukan rencanamu tadi. Jalan apa tidak? Ternyata kok enggak jalan ya. Karena nah, buat perencanaan yang lebih rasional dan masuk akal akhir jalan. Sesuai dengan ukuran yang kamu miliki dalam ukuran minimal. Ini kan ukuran minimal.